wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi latihan baca dan terjemah dengan membaca kitab Taisir Al-Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan faedah dari ayat Ad-Dain tentang utang piutang. Alhamdulillah, fadal. Tapi ini sudah masuk di ayat yang berikutnya. Ayat 283. Lanjut. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Qala mufassir al-Allamah Asy-Syaikh Ibnu Nasir rahimahullahu taala. Wa minha annahu yustadallu biqaulihi farhanum makbudatun annahu idza ikhtalafa rahinu wal murtahinu fi miqdarid daini alladhi bihi rahnu annal qawla qawlu murtahinu sahibul haqqi li'anna Allah ja'ala al-rahna wasiqatan bihi walaula annahu yuqbalu qawluhu fi dzalika lam tahsul bihil wasiqatu li'adamil kitabi wasuhudi li'adamil kitabati wasuhudi wa minha annahu yajuzu ta'amulu bighairi wasiqatin wala suhudin liqaulihi fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu walakin fi hadhil hali yahtaju ila taqwa wal khaufi minallahi wa illa fasahibul haqqi muhatirun fil haqqihi fi haqqihi walihada amrallahu fi hadhil hali man alaihil haqqu an ayyattaqiyallaha wa yu'addiya amanatahu. Ahsan. Inna Abdul Khaliq. Sudah lama antum menganggur saya lihat. Cek. Kalau mufassir rahimahullah wa min hajar majrur anna bersama isimnya istadallu istadallu fil mudhari marfu Annahu yastadallu fil mudhari marfu biqaulihi jar majrur hi mudhafun ilai farihanun khabar maqbudatun na'at anna bersama isimnya idza makhul fi ikhtalafa fil madi ar-rahinu fa'il marfu wal murtahinu ataf fi miqdari jar majrur ad-daini mudhafu ilai alladhi na'at bihi jar majrur ar-rahnu mubtada muakhar annal qawla anna bersama isimnya qawlu khabarnya al-murtahini mudhafu ilai sahibu mubtada al-haqqi mudhafu ilai li anna Allah anna bersama isimnya ja'ala fil madi ar-rahna maf'ul pertama wastiqatan maf'ul kedua bihi jar majrur walaula isim huruf annahu anna bersama isimnya annahu yaqbalu fil mudhari marfu qawluhu maf'ulun bihi mudhaf ilaih. Itu kalau dibaca yaqbalu ya. Dari sini boleh dibaca yuqbalu. Kalau dibaca yuqbalu berarti qawluhu. Tapi kalau dibaca yaqbalu bahasanya dia menerima ucapannya. Kalau ini yuqbalu, dia berarti ucapannya diterima. Tergantung nanti diterjemahkan, ini bebas saja. Alhamdulillah. Yuqbalu fil mudhari majhul qawluhu naibul fa'il hu mudhaf ilaih bidzalika jar majrur lam penjazam tahsul majzum bilam bihi jar majrur al wathiqatu fa'il li adami jar majrur al kitabati mudhaf ilaih wasyuhudi ataf wa minha jar majrur annahu bersama isimnya yajuzu fil mudhari marfu at-ta'amulu fa'il marfu bi ghairi
jar majrur wathiqatin mudhaf ilaih wala syuhudin ataf atau wala syuhuda la nafil jins syuhuda isimnya liqaulihi jar majrur hi mudhaf ilaih fa in syartiyah amina fil madi ba'dukum fa'ilkum mudhaf ilaih ba'dan maf'ulun bi fal yuaddi fil mudhari majzum lamul amr alladhi fa'il fal yuaddi alladhi tumina fil madi amanatahu maf'ulun bihi mudhaf ilaih walakinna lakinna temannya inna fi hadhihi jar majrur al hala isimnya lakinna Ustaz. Nggak bisa badal Ustaz. Kenapa? Hadhihi muannas hala. Hmm? Oh, walakinna fi hadhil hali badal na'at atau bayan. Karena hal itu juga muannas. Nah, Ya, paham kan? nah. Yahtaju fil mudhari marfu ila taqwa jar majrur wal khawfi ataf min Allah jar majrur wa illa dan innan la fa sahibu mubtada al haqqi mudhaf ilai mukhatirun khabar fi haqqihi jar majrur hi mudhaf ilai wa li hadha jar majrur amara fil madi Allahu fa'il fi hadhihi jar majrur al hali na'at ataf bayan badal man alaihi man mubtada alaihi jar majrur al hakum tanawakhar an penasab yattaqi Allah fil mudhari mansub Allah maf'ulun bi wa yuaddiya ataf amanatahu maf'ulun bi hu mudhaf ilai. Harus kita ikut cepat ya. Kalau tidak kita luput i'rab. Lanjut, Masya Allah. Dan diantaranya faedah ayat ini bahwasanya dijadikan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ada seorang berselisih antara yang Coba geser sedikit mic-nya itu. Terlalu jauh kapan? maka hendaknya ada barang sebagai tanggungan yang dipegang. Jadi nanti kalau kita jadi ustadz, suara tanda keluar, kita sendiri ngatur itu. Jangan bilang, biar sudah simpan di situ. Ngomong saja. Nah, yang diinginkan dari ceramah itu faedah. Orang bisa dengar. Jadi antum naik khutbah misalnya, biar dia sudah begitu mimiknya. Nah, perbaiki. Jangan tunggu panitia. Nah, harus panitia. Kan saya bos. Nah, kita sendiri yang atur. Tidak apa-apa. Nah, ya kita sendiri yang atur. Karena supaya faedahnya tersampaikan. Terus. Bahwasanya jika berselisih orang yang menggadaikan dan orang yang digadaikan padanya pada jumlah utang. Ar-Rahin yang menggadaikan ya. Pihak pertama. Al-Murtahin yang memberikan pinjaman. Memberikan apa? Pinjaman. Tempat yang kita pergi bawa gadaian itu. Jaminan tadi. Terus. Pada jumlah utang yang dengannya barang digadaikan. Maka ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang digadaikan padanya, karena dia adalah pemilik hak, karena sesungguhnya Allah menjadikan gadaian sebagai bukti. Andai kata tidak karena diterima ucapan pada hal tersebut, maka tidak terhasilkan padanya perjanjian karena tidak adanya penulisan dan persaksian. Baik. Inti dari paragraf ini adalah kalau nanti ada perselisihan tentang kadar utang. Jadi kita contohkan siapa ini? Ray berutang pada Sultan. Nah, paham Sultan? Apa dia utang Sultan? Berapa ribu? 100.000. Dia berutang 100.000. Ray bilang, ini jaminannya HP-ku. Tapi saya simpan di atas nah. Tidak boleh pegang HP. Jaminan HP-ku. Utang 100.000. Kalau tidak ada perselisihan, tidak ada masalah. Sekarang datanglah waktu bayar. Waktu bayar. Datang Sultan kepada Ray. Saudara, waktunya mi. Maka sebenarnya waktunna mi. Iya. Tanggal sekian kita janji. Berapa utangku kata Ray? 100. Kukira 90 Ji. Ini berselisih. Sekarang pertanyaan kita, ucapan siapa yang diterima?
Ini faedah ini. Ini faedah namanya faedah fikih peradilan. Kalau kita di pengadilan suatu saat nanti antum jadi hakim. Kamal jadi penengah. Udah berselisih 2 orang. Satu bilang 100, satu bilang 90. Maka Kamal sidang. Berapa di catatanmu Sultan? 100. Terus Ray bilang 90. Kamal ucapan siapa diambil? Sebagai hakim, ucapannya Sultan. Karena ucapan yang memberikan pinjaman, itu yang diterima. Kan dia punya hak. Itu cara nanti. Suatu saat. Kalau antum jadi mufti. Jadi qadhi. Paham dah? Itu yang beliau ajarkan. Terus. Wa minha anna man tamanahu muamalahu faqad amala ma'ahu ma'rufan. Mana tadi mana itu? Minha annahu yajuz. Wa minha annahu yajuzu ta'amulu bi ghairi wasiqatin. Sudah dibaca, tinggal diterjemah. Kasih lagi mic-nya sedikit. Jangan kasih jauh, kasih dekat. Bolehnya bekerja sama tanpa ada jaminan. Masya Allah. Ternyata boleh saja kita bermuamalah itu tanpa ada jaminan. Tanpa ada saksi. Terus? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, jika sebagian kalian percaya pada sebagian yang lain, maka hendaknya orang yang diamanahkan padanya menunaikan amanah tersebut. Paham tak? Ini syaratnya nanti. Kalau seandainya ini tidak ada saksi, tidak ada bukti, tidak ada penulisan, harus ditunaikan amanahnya. Dari sini inilah yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Asalnya diperintahkan kita pakai saksi, diperintahkan kita pakai penulisan, kayak kan? Tapi inilah yang memalingkannya. Dari wajib menjadi apa? Sunnah. Sunnah menulis. Sunnah ada saksi. Kan ini ayat. Akan tetapi dalam kondisi ini dia butuh takwa dan rasa takut dari Allah. Antum harus perhatikan baik-baik. Ini yang antum berikan amanah. Ada rasa takut kepada Allah? Apakah dia amanah? Tentunya ini butuh muamalah dengan dia sebelumnya. Iya, karena kadang ada orang itu diberikan amanah. Iya. 1 dinar atau bahkan 1 gunung dia akan tunaikan. Tapi kadang ada orang diberikan amanah kecil dia tidak tunaikan. Ini ada orang begitu. Ada orang dikasih kecil besar tunaikan. Ada orang dikasih yang kecil tidak tunaikan. Karena dia anggap sepele. Atau ikhwaji. Ustadz, maafkan. Anda paham ini? Ini sangkaan-sangkaan itu membuat kita tidak tunaikan amanah. Berarti tidak ada rasa takut pada Allah. Tidak ada takwa. Jadi dipersyaratkan. Kalau tidak ada memang, tidak ada tulis, tidak ada saksi, maka lihat orang itu punya takwa, punya rasa takut atau tidak. Nah, terus. Dan jika tidak, maka pemilik hak berada dalam bahaya pada haknya. Paham tak? Jika orang itu tidak ada tulis, tidak ada saksi, kemudian langsung antum kasih, pemilik hak berada dalam bahaya karena terancam tidak dapat haknya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan pada kondisi ini bagi orang yang dibebankan amanah untuk bertakwa kepada Allah dan menunaikan amanahnya. Ahsan. Lanjut. Wa minha anna man tamanahu muamalahu faqad amala ma'ahu Annaman itamanahu mu'amalahu. Annaman itamanahu muamalahu faqad amala ma'ahu Faqad amila. Kan fi'il tuh, kalau fi'il amila. Kalau isim amal. Jadi kalau ini kan ada kode, maka pasti fi'il.
Berarti amila. Kan dia fa'il. Wazan fa'il. faqad amila ma'ahu ma'rufan aziman wa radiya bidainihi wa amanatihi fa yata'akkadu ala man alaihi alaihil haqqu adaul amanati minal jihataini adaan li haqqillahi wa imtithalan li amrihi wa wafa'an bihaqqi sahibihi alladhi radiya bi amanatihi wasi wa wasiqa bihi wa minha tahrimu katmi sahadati wa anna katamaha wa anna katimaha qad atima qalbuhu alladhi huwa maliku a'doi wa dzalika li'anna katmaha li'anna katimaha. Ada alifnya. Setelah kaf itu kan butuh dilihat. Kalau ada alif baru ka. Berarti isim fa'il. Kalau tidak ada alif berarti masdar. Kat. Itu dilihat. li'anna katmaha kasahadati bil batili wazzuri fiha diya'ul huquqi wa fasadul muamalati wal ithmu mutakarriru fi haqqihi wa haqqi man alaihil haqqu amma takyidul rohni bis safari ma'a annahu yajuzu hadaron wa safaron falil hajati ilaihi li adamil katibi wassahidi wassahidi Ya. wassahidi wa hutimal ayatu bi annahu alimun bi kulli ma ya'maluhu ya'maluhul ibadu katargibi lahum fil muamalati hasanatil wat tarhibi minal muamalati sayyiati. Siapa tema merojanya Abdul Khalid? Abu Dar As-Salafi Ustaz. Wih, Masya Allah. Abu Dar As-Salafi. Allahu Akbar. Masya Allah. Dia sudah tampak ya. Harus punya keberanian yang tinggi itu ya. Karena bisa ditolak berceramah. Alhamdulillah. Cek. Wa minha jar majrur an harf nawasikh man i'tamana man isimnya i'tamana fil madi hu maf'ul bih muamalah maf'ul bih kedua hu mudhafun ilaihi faqad alamatul fi'il amila fil madi ma'ahu ma'a maf'ul fih hu mudhafun ilaihi ma'rufan maf'ul bih aziman na'at wa radiya ataf bidini jar majrur hi mudhafun ilaihi wa amanatihi ataf hi mudhafun ilaihi fa yata'akkadu fi al-mudhari' ala man jar majrur alaihi jar majrur haqqu mubtada ma'akhar ada'ul amanati ada'ul amanati Sebagai apa itu? ada'u mubtada badal Lah. khabar dari al-haqqu Sudah ada. Alaihi. Muta'alliq bimahdhuf. Wujuban mustaqirrun. khabar dari mubtada dihilangkan Ustaz. Enggak. Mubtada
Entah. Fa'il. Fa'il. Dari Fayata'akkadu. fa'il dari fayata'akkadu. Belum punya fa'il. Fayata'akkadu ala man alaihi. Nggak ada fa'ilnya. Inilah fa'il. Inilah fa'ilnya. Ahsanta. Amanati mudhaf ilaihi minal juhatain jar majrur. Minal juhatain. Kenapa juhatain? Jihatain. Nggak usah tasdid. Abu Dar As-Salafi, nggak usah tasdid. Biasa kasih ringan. Minal juhatain. Jiha. Minal jihatain. Jar majrur. Enaknya itu. Adaan badal. Lihaqqillahi jar majrur. Allahi mudhaf ilaihi. Amtithalan ataf. Keadaan. Li amri jar majrur hi mudhaf ilaihi. Wa wafaan عطف بحق جر مجرور صاحب مضاف إليه هي مضاف إليه الذي نعت رضي في المدي بأمانته جر مجرور هي مضاف إليه وثق في المدي به جر مجرور ومنها جر مجرور تحريم خبر dari titik dua كتمي مضاف إليه شهادة مضاف إليه وأن حرف نواسخ كاتمة اسمها ها مضاف إليه قد علامة الفعل آثم في المدي قلبه فاعل هو مضاف إليه الذي نعت هو مبتدأ ملك خبر أغضاء مضاف إليه وذلك مبتدا لأن جر مجرور حرف نواسخ كتما اسم أنها مضاف إليه كشهادة جر مجرور بالباطل جر مجرور وظهور عطفها جر مجرور ضياع مبتدا مؤخر حقوق مضاف إليه وفساد المعاملات وفساد عطف معاملة مضاف إليه والإثم عطف متكرر نعت في حقه جر مجرور مضاف إليه وحق عطف كحق من مضاف إليه عليه جر مجرور الحق مبتدا مؤخر وأما حروف تفصيلية أما pembuka. Apa itu bahasa Arabnya? Ibtidaiyah ama ibtidaiyah Ustaz. Gitu ya. Istinafiyah. Istiftahiyah. Istiftahiyah. Takidu mubtada ar-rahni mudhaf ilaihi bisafari jar majrur ma mudhaf maf'ul fi anna Apa yang benar? mudhaf ilaihi Ustaz. Maaf. Maf'ul fi Pak. Ulang. Bisafari jar majrur ma maf'ul fi annahu isim anna bersama isimnya yajuzu fil mudhari marfu'. Apa kedudukannya? Anna bersama isim. Anna bersama isimnya. Jumlah itu tadi Ustaz. Oh. Ma sebagai apa? Maf'ul fi. Dan sekaligus sebagai mudhaf. Mudhaf. Berarti annahu yajuz. Mudhafun ilaihi. Khadiran maf'ul bih wa safaran hadiran maf'ul bih wa safaran ataf mansub fa istinafiyah lil hajat bukan maf'ul bih tadi, bukan maf'ul bih. Yajuzu hadaran annahu yajuzu hadiran dalam keadaan hal wa safaran ataf mansub للحاجة جر مجرور إليه جر مجرور العدمي جر مجرور الكاتب مضاف إليه وشهادة عطف مجرور والشهيد عطف مجرور وختم في المدي مجهول الآية نائب الفاعل بأن ختم في المدي آية فاعل بأن kalau dia dikasih majhul wa khutimat ya kan karena al-ayah وابتدائية ختم في المدي آية فاعل بأن جر مجرور الآية وختم Allah menutup وختم الآية مفعول به بأن جر مجرور هو اسم أن عليم خبر أن بكل جر مجرور ما مضاف إليه يعمل في المضارع مرفوع هو مفعول به عباد فاعل مرفوع كالترغيب جر مجرور بكل ما
بكل جر مجرور ما مضاف إليه يعمل في المضارع مرفوع هو sebagai maf'ul bihi ibadu fa'il marfu كالترغيب جر مجرور لهم جر مجرور في المعاملة جر مجرور هل حسنات مضاف إليه معاملة الحسنة النعت Ustaz. Iya. وترهيب عطف Ustaz. من المعاملات جر مجرور السيئات النعت مجرور. Alhamdulillah. Tidak ada berhenti di tengah ya. Jadi harus kita perhatikan baik-baik ini. Salah ternyata. Alhamdulillah. Terjemahkan. Dan diantaranya sesungguhnya orang yang diamanahkan padanya sebuah pekerjaan, maka dia harus melakukannya. Dan baginya kebaikan besar dan dia ridho dengan utangnya dan amanahnya. Maka dia membuktikan bagi orang yang memiliki hak bahwasanya dia menunaikan amanah dari dua sisi. Dia memastikan dia memastikan penunaian amanah itu dia pastikan. Penunaian amanah itu dia pastikan, dia ta'akkad. Iya, dia pastikan bahwa dia akan menunaikan amanahnya dari dua sisi. Yang pertama, dia menunaikan hak Allah dengan menunaikan perintahnya. Dan yang kedua, dia menunaikan pemilik hak yang meridhoi amanahnya dan menunaikan amanahnya dan mengambil pekerjaan padanya. Coba ulang. Yang kedua, dia menunaikan pemilik hak yang meridhoi amanahnya. Apa yang kedua ini? Kenapa dibilang kedua? Pertama. Coba dari pertama, dari dua sisi. Yang pertama, dia menunaikan hak Allah dengan menunaikan perintahnya. Ini dia. Jadi pertama dia itu menunaikan hak Allah karena Allah perintahkan untuk tunaikan hak. Jadi orang menunaikan hak itu jangan lihat orang yang dia mau kasih haknya. Tapi lihat siapa yang memerintahkan untuk menunaikan hak. Anda paham ini? Karena kan orang tidak takut sama yang mau dia tunaikan. Tapi kan di langit. Jadi kita jangan melihat. Makanya sebagian salaf bilang, jangan melihat kecilnya maksiatmu. Tapi lihat kamu maksiat terhadap siapa. Apa maksudnya sebagian salaf? Jadi jangan kamu lihat orang yang kamu berutang kepadanya. Tapi lihatlah yang menyuruhmu tunaikan utang siapa. Anda paham ini? Jadi walaupun 1.000, 2.000, ketika kita melihat Allah, itu jadi besar. Allah yang menyuruh saya bayar, saya akan bayar. Anda paham ini? Itu sisi pertama. Kapan kita bayar, kita dapat pahala. Kenapa bisa? Taat kepada Al-Maula, taat kepada Allah. Jelas sisi pertama. Sisi kedua. Dia menunaikan pemilik hak yang meridhoi amanahnya dan menunaikan amanahnya dan mengambil perjanjian padanya. Itu agak putar-putar ya. Wafa'u bihaqqi sahibihi. Dengan dia tunaikan itu amanah, berarti dia tunaikan hak temannya yang memberikan amanah tadi dan telah ridho dia sebagai pemegang amanah. Kan teman kita kasih kita, berarti dia kan ridho pada kita. Dan dia percaya kepada kita, maka jangan khianati kepercayaannya. Paham tak? Karena banyak orang setelah itu berselisih, tidak salam lagi, saling menghindar, padahal gara-gara 2.000, gara-gara utang roti, itu akhirnya satu naik di tangga sebelah, satu tangga sebelah sini. Gara-gara begitu. Dipaham kan? Makanya teman sudah percaya kita, tunaikan haknya. Kalau belum bisa datang, apalagi belum ada kiriman dari langit. Belum ada rezeki. Begitu datang, jangan diam-diam saja menghindar. Iya. Apalagi berstatus utamanya mengakhirkan utang.
Itu kan maksudnya, itu status apa itu? Akhirnya dibalas sama sana, wajibnya bayar utang. Sudah perang status orang. Anda paham ini? Jangan sampaikan langsung, tunaikan amanahnya. Ya, alhamdulillah. Terus Dan diantaranya haramnya menyembunyikan persaksian dan bahwasanya orang yang menyembunyikan itu ialah berdosa. Ulang. Dan diantaranya haramnya menyembunyikan persaksian dan bahwasanya orang yang menyembunyikan itu telah berdosa. Jadi dari ayat ini menunjukkan haramnya menyembunyikan apa? Persaksian. Dan orang yang menyembunyikan persaksiannya adalah athimun qalbah. Berdosa apanya? Berdosa hatinya. Anda paham? Itu dikasih lanjut itu ya. Dia berdosa hatinya. Terus yang mana hatinya itu pemimpin anggota badan. nah, maksudnya kalau antum bertanya, kenapa dibilang hati berdosa? Karena hati adalah penguasa, pemimpinnya, ya, anggota badan. Terus Dan demikian itu karena menyembunyikan persaksian seperti orang yang bersaksi dengannya kebatilan dan kepalsuan padanya, ada yang penelantaran, ada penelantaran baik. dan rusaknya muamalah dan dosa yang selalu berulang-ulang pada Yang dirinya. diulang pada haknya, dosa yang selalu diulang pada haknya, dan pada orang yang memiliki kewajiban atas hak tersebut. pada orang yang memiliki hak atas hal tersebut. Dan adapun Tunggu. Baik. Jadi Masya Allah, orang yang menyembunyikan saksi itu dosa. Yang dosa apa? Hatinya. Kenapa? Pemilik badan. Jadi langsung berdosa hati. Kenapa? Kenapa dikatakan berdosa? Karena menyembunyikan persaksian, ya, menyembunyikan persaksian dengan batil dan dusta, itu di dalamnya terdapat diaul hukum. Kita menelantarkan haknya orang. Makanya kan menelantarkan hak itu dosa. Maka dikatakan oleh Allah berdosa. Terus dan adapun diikatnya jaminan dengan safar bersamaan dengan bolehnya dia pada hadir dan safar, maka karena hajat ketika ada penulis dan persaksian. ulang, coba ulang. Dan adapun diikutnya jaminan dengan Diikat ya. Diikat jaminan dengan safar. Dan adapun diikatnya jaminan dengan safar bersamaan dengan bolehnya dia hadir dan safar. Hadir maksudnya saat mukim. Kan gini, di ayat ketika lagi safar harus ada jaminan. Jangan sampai antum pahami, oh harus ada jaminan itu kalau safar. Kalau kita sedang safar, enggak dikasih. Enggak perlu jaminan, enggak. Diikat jaminan dengan safar, padahal dia boleh saat mukim. Hadir maksudnya mukim, tidak safar. Dan boleh juga saat safar, terus. Dan kenapa diikat dengan safar? Hadir dan safar, padahal boleh hadir dan safar, karena hajat ketika ada penulis dan persaksian. Karena haja ilaih, karena dibutuhkan kepadanya. Ketika tidak ada penulis dan saksi. Artinya gini, ini jaminan mukim atau safar dianjurkan. Tapi saat safar lebih dianjurkan. Kenapa? Tidak ada penulis, tidak ada saksi. Kan biasa orang kalau safar kan hanya 2 orang. Atau tidak ada penulis lain. Anda paham ini kan? Maka di situ kasih jaminan. Disebutkan secara khusus.
karena itu dibutuhkan. Terus Dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini bahwasanya Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu yang hamba amalkan seakan-akan kenapa seakan-akan? Ini seperti seperti motivasi untuk mereka pada muamalah yang baik. jadi Allah kata tutup dengan firman Allah tadi bahwa Allah mengetahui segalanya. Ini anjuran, dorongan untuk kita untuk melakukan amalan yang baik karena Allah tahu. Ketika kita tahu bahwa Allah tahu, kita akan melakukan kebaikan. Dan sekaligus Dan ancaman bagi muamalah yang buruk. Dan ini terhib pertakutan dari Allah sekaligus dari melakukan amalan buruk karena Allah tahu amalanmu. Hati-hati bermuamalah, bertransaksi dengan transaksi yang haram. Jual beli terlarang, hati-hati, Allah tahu. Dan lakukan jual beli yang halal karena Allah tahu. Jadi ditutup dengan itu supaya kita hati-hati dalam bermuamalah. Dipahami ini? Dalam melakukan jual beli dan perdagangan. Selesai. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi. Besok ayat setelahnya. Masya Allah. Sisa berapa orang? Masih banyak ya. Masih panjang di hari itu. Oh, berapa? Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bisa ya sebelum bubar ya? Bisa tak? Alhamdulillah. Nikmat. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah.